Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nurul Insani dengan NIM 199214208, Prodi Akuntansi S1 kelas A. Nah, di sini saya akan memaparkan serta menjelaskan tugas 3 yang telah saya kerjakan. Yang dimana pada tugas 3 itu memuat 2 soal, yakni menentukan unit cost masing-masing mata kuliah pada semester 2 di program studi, dan yang kedua menghitung nilai BKT per mata kuliah pada semester 2 di program studi berdasarkan unit cost yang dihitung. Tapi sebelum itu penting untuk kita memahami dulu apa itu BKT unit cost, dan di sini kita memiliki beberapa pokok pembahasan. Yang pertama itu memahami BKT unit cost itu sendiri, yang kedua definisi BKT dan UKT, yang ketiga komponen biaya langsung, yang keempat Permendikbud terkait penghitungan UKT, dan yang kelima kita akan menyelesaikan tugas 3 BKT unit cost. Jadi BKT merupakan keseluruhan dari biaya operasional tiap mahasiswa dan mahasiswi per semester pada suatu program studi. Besaran BKT ini ditentukan oleh masing-masing PTN yang dikurangi dana bantuan dari pemerintah. Sedangkan UKT itu sendiri merupakan hasil BKT yang dikurangi biaya yang ditanggung pemerintah. Kemudian unit cost BKT dan UKT yang terdiri atas dua, yakni biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu terdiri atas yang pertama sumber daya manusia, yang kedua bahan habis pakai, yang ketiga sarana, dan yang keempat gedung. Sedangkan biaya tidak langsung itu terdiri dari yang pertama depresiasi, yang kedua operasional, yang ketiga pemeliharaan, dan yang keempat kegiatan lain. Komponen sumber daya manusia yang pertama itu penerimaan mahasiswa, yang kedua upacara penerimaan mahasiswa, yang ketiga kuliah perdana, yang keempat orientasi mahasiswa baru, yang kelima pengisian KRS, yang keenam kuliah tatap muka, yang ketujuh praktikum, yang kedelapan pembuatan soal ujian, yang kesembilan koreksi ujian, yang ke-10 proses ujian, yang ke-11 pembekalan KKN, yang ke-12 supervisi KKN, yang ke-13 penilaian KKN, yang ke-14 pengajuan judul skripsi, yang ke-14 pembimbingan skripsi, yang ke-16 ujian komprehensif, yang ke-17 yudisium, dan yang ke-18 wis. Komponen biaya habis pakai, sarana, serta gedung. Biaya bahan habis pakai itu terdiri dari bahan habis pakai kuliah serta bahan habis pakai praktikum. Kemudian komponen sarana itu terdiri dari LCD, meja dosen, kursi dosen, flipchart atau whiteboard, kursi kuliah, kipas angin gantung, serta AC. Dan komponen gedung itu terdiri dari ruang gedung kuliah dan lab komputer. Permendikbud nomor 25 tahun 2020, yang dimana pasal 11 komponen penghitungan UKT tidak termasuk untuk yang pertama biaya mahasiswa yang bersifat pribadi, dan yang kedua biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata atau magang atau praktik kerja lapangan mahasiswa. Kemudian pasal 12, dalam penghitungan besaran UKT terdapat yang pertama ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, atau yang kedua perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa. Pemimpin PTN dapat menurunkan atau menaikkan besaran UKT melalui penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa. Pengerjaan tugas 3 BKT unit cost. Di sini diminta dua soal. Yang pertama itu tentukan unit cost masing-masing mata kuliah pada semester 2 di program studi Anda, dan yang kedua hitunglah nilai BKT per mata kuliah pada semester 2 di program studi Anda berdasarkan unit cost yang dihitung. Yang pertama-tama kita membuat tabel daftar aktivitas. Kemudian kategori aktivitas itu yakni identitas spesifik dari setiap aktivitas. Setelah itu kita membuat tabel rekap aktivitas, yang dimana kuliah tatap muka pada semester 2 itu kita memperoleh jumlah waktu itu 268 jam. Kemudian untuk tutorial semester 2-nya itu kita memperoleh hasil 64 jam. Untuk pembuatan soal ujian semester 2 itu kita memperoleh 32 jam. Proses ujian semester 2 kita memperoleh 32 jam, dan koreksi ujian semester 2 kita juga memperoleh 32 jam. Next, kita membuat tabel rate sumber daya manusia, yang dimana perhitungan rate SDM ini yang pertama total gaji PNS atau BHMN staf pengajar dalam 1 tahun itu 39 juta isi data. Kemudian jumlah staf pengajar itu ada 6 isi data. Rata gaji PNS staf pengajar per bulan itu 6.500.000.
Kemudian jumlah jam efektif per bulan itu 160, yakni 4 minggu dikali 40 jam. Kemudian 6.500.000 dibagi 160 itu menghasilkan rate gaji PNS per jam efektif itu yakni 40.625. Kemudian untuk tabel honornya, di mana perkuliahan 60.000, bimbingan KKN 115.000, seminar judul atau proposal penelitian itu 100.000, seminar hasil penelitian itu 150.000, bimbingan skripsi 150.000, kemudian ujian tutup itu 250.000. Jadi masing-masing untuk mendapatkan gaji PNS ditambah honor per jam, yakni kita menambahkan masing-masing tarif honor per jam ditambah rate gaji PNS yakni 40.625. Kemudian jumlah dosen per kegiatan itu, perkuliahan itu jumlahnya 2, bimbingan KKN itu 1, seminar judul atau proposal penelitian itu 6, seminar hasil penelitian 6, bimbingan skripsi 2, ujian tutup 7. Untuk mendapatkan jumlah honor, jadi kita mengalihkan, jadi 106.25 dikali 2 menghasilkan 201, 250, kemudian 155, 625 dikali 1, hasilnya sama. Kemudian 140, 625 dikalikan 6 menghasilkan 843, 750. Kemudian 190, 625 dikali 6 menghasilkan 1.143.750,00. Kemudian 190, 625 dikali 2 menghasilkan 381.250. Kemudian 290, 625 dikali 7 menghasilkan 2.034.375. Jumlah mahasiswa perkuliahan yakni 120. Untuk rate honor per mahasiswa 1.677. Next kita jadi tabel rekap aktivitasnya itu kita memperoleh sumber daya manusia untuk kuliah tatap muka semester 2 yakni waktu 268 jam ditambah tarif dikali tarif SDM 750 yakni menghasilkan sumber daya manusia itu 201.000. Untuk tutorialnya kita memperoleh 64.000, untuk pembuatan soal ujian itu kita memperoleh 12.000, untuk proses ujian kita memperoleh 16.000, untuk koreksi ujian kita memperoleh 11.200. Kemudian untuk totalnya yakni kita menjumlahkan sumber daya manusia ditambah sarana ditambah gedung, dimana untuk kuliah tatap muka itu 201.000 ditambah 130 ditambah 200 menghasilkan 201.330. Untuk tutorial menghasilkan 64.435. Untuk pembuatan soal ujian menghasilkan 12.310. Untuk proses ujian menghasilkan 16.180. Untuk koreksi ujian menghasilkan 11.555. Jadi total per semesternya kita memperoleh 305.810. Next kita membuat tabel pembebanan SKP, di mana untuk kuliah tatap mukanya kita memperoleh cost driver 24.120 yakni kemudian tutorial kita memperoleh 5.760. Untuk pembuatan soal ujian kita memperoleh 2.880, proses ujian juga 2.880, kemudian koreksi ujian juga 2.880. Untuk total cost drivernya itu menghasilkan 38.520. Untuk memperoleh biaya tidak langsungnya kita bagi cost driver untuk kuliah tatap muka dibagi total cost driver, kemudian dikalikan dengan operasional cost dasar yakni 508.000, menghasilkan biaya tidak langsungnya 318.093.458. Untuk tutorialnya itu menghasilkan biaya tidak langsung 75.962,617. Untuk pembuatan soal ujian sampai koreksi ujian masing-masing 37.981,308. Kemudian kita jumlahkan menghasilkan 508.000
Jadi unit cost per semester kita memperoleh untuk semester 2 unit cost-nya itu berjumlah 311.454,444. Nah, itulah tadi pemaparan serta penjelasan tugas 3 BKT unit cost dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.